sejahtera, yang terhormat para penguji PPG dalam jabatan LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Yosefina Muni, guru pendidikan agama Katolik sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pendidikan agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini tanggal 29 November 2023, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran pada kelas 5 semester 1 SD Negeri Besleu dengan materi Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, anak-anak hari ini semua sehat-sehat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Terima kasih, semua hadir ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, maka mari kita mengawali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, ya, atau materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, pelajaran kita minggu lalu tentang Yesus memanggil orang-orang berdosa. Mengapa Yesus harus memanggil orang-orang berdosa? Kenapa tidak memanggil orang-orang yang benar atau orang-orang yang tidak berdosa? Kenapa? Untuk berubah dan bertobat. Ya, jadi Yesus diutus ke dunia ini untuk memanggil orang-orang yang berdosa, ya. Dalam hal ini orang-orang yang perbuatannya tidak baik, orang-orang jahat, orang-orang yang suka memeras, ya, memeras hasil keringat orang. Itu yang Yesus memanggil mereka untuk bertobat, ya, untuk berubah, ya, berubah perbuatan mereka menjadi perbuatan yang baik, ya, berbuat yang baik. Oke, materi kita hari ini adalah Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Ya, baik anak-anak, dari materi kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita di sini adalah supaya anak-anak mampu memahami Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Mengapa harus mampu memahami Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit? Supaya mampu mewujudkan iman kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, ya, ada juga beberapa pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk kita bisa mampu memahami materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, siapa saja yang disebut sebagai pahlawan? Ya, siapa saja yang disebut pahlawan? Pertanyaan yang kedua, apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para murid-muridnya? Yang ketiga, mengapa Yesus dibenci? Ya, mengapa Yesus ditangkap, diolok-olok, dan disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi pada hari ketiga
setelah Yesus dikuburkan atau dimakamkan. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan pemantik untuk kita, ya, untuk kita lanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang sudah pernah dengar Yesus menderita? Dicambuk. Iya, Yesus menderita itu, penderitaan Yesus itu seperti dicambuk, apa lagi? Diludahi, apa lagi? Dimahkotai duri, disiksa, ya. Nah, Yesus menderita dan wafat. Mengapa Yesus menderita, rela menderita dan wafat di kayu salib? Untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, anak-anak, Yesus selama di dunia itu, ya, berusaha untuk mewujudkan kehendak Allah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mewartakan kerajaan Allah, dengan cara mengajarkan tentang kebenaran, ya, dengan cara mengajarkan kebenaran, dengan cara menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Nah, itulah kehidupan Yesus selama hidup di dunia. Nah, bagaimana kita menyikapi pengalaman itu? Ya, bagaimana kita menyikapi pengalaman itu? Mari kita refleksikan dengan menyimak video singkat berikut ini. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Kamu harus terus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang nanti akan kamu tuai. Akhirnya walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik pada rekan, sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Tapi nyatanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat realita. Sebuah kenyataan bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Seringkali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara justru malah selingkuh dari yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang setelah dibantu justru malah hilang dengan tumpukan hutang. Orang yang kamu tolong ujung-ujungnya malah ketahuan nyolong. Sudah dikasih kesempatan kerja malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan keyakinanmu memudar. Katanya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Yang salah itu adalah ekspektasi. Kamu tidak bisa berbuat baik pada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan kamu. Tidak. Selama kamu berharap kepada manusia, maka kamu akan selalu kecewa. Ketahuilah, ketika kamu menanam padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi akan ada juga ilalang yang akan tumbuh bersamanya. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup. Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzalimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujiannya. Ujian yang akan membuatmu lebih tamat. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Dengarkan pesan saya baik-baik.
tersebut. Tapi kebaikanmu pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalas, tapi Tuhanmu lah yang akan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Allah tidak logis dan hanya membandingkan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Baik anak-anak, apakah sudah menyaksikan video singkat tadi? Sudah. Kira-kira itu video tentang apa? Tentang siapa yang tahu? Tentang apa tadi? Tentang kesusahan apa lagi? Penderitaan apa lagi? Apa? Tentang kebaikan. Nah, video tadi tentang kebaikan ya, perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan oleh ya seorang tokoh perempuan tadi, bahwa terkadang perbuatan baik kita dibalas dengan kejahatan. Yang kita alami dan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita adalah perbuatan kita ya sering dibalas dengan kejahatan. Tetapi pesan dari video singkat tadi bahwa apapun yang kita buat terhadap orang tentang kebaikan ya, kita berbuat baik terhadap orang, tetapi orang itu membalas dengan kejahatan, tidak mengapa ya. Tetap kita harus berbuat baik ya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, tetapi kita harus tetap berbuat baik ya. Apa yang kita buat terhadap orang lain ya, entah itu menolong, entah itu membantu ya, tentang hal-hal baik ya, belum tentu kita mendapatkan kebaikan dari orang tersebut ya. Tetapi mungkin kita mendapatkan kebaikan itu dari orang lain ya. Mungkin juga dari orang yang pernah tidak kita kenal ya. Itulah perbuatan baik ya. Jadi seringkali kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Kadang teman dekat ya, teman dekat juga kita sudah berbuat baik tetapi malah membalas dengan kejahatan yang tidak baik. Oke. Pesan dari video itu bahwa apapun yang kita buat terhadap orang ya, berbuatlah baik, walaupun dibalas dengan kejahatan, tetapi tetap berbuat baik. Baik anak-anak sekalian, yang itu adalah pengalaman hidup ya, kenyataan hidup yang terjadi setiap hari. Nah, berkaitan dengan materi kita, Yesus yang menderita, wafat dan bangkit ya, maka di sini kita menyaksikan lagi video singkat tentang Yesus dihukum mati.
dia bangkit dari kematiannya. Maka mari kita menyaksikan video Yesus bangkit dari kematian. Yesus berkatalah kepada mereka, damai mereka. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Lalu dia menghembuskan nafas. Terimalah kudus. Jika kalian telah kudus orang, Allah jika kalian tidak takut, Allah tidak takut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah menyaksikan video tentang Yesus bangkit? Sudah. Apa yang kamu rasakan? Terharu, sedih dan terharu. Ya, jadi itu video singkat tentang Yesus yang menderita, wafat dan bangkit. Oke, anak-anak sudah bosan? Sudah bosan? Oke, ayo bangkit berdiri, kita menyanyi sebuah lagu. Semua menyanyi lagu Makasih deh. 1, 2, 3. Yesus
kisah atau peristiwa yang sangat menyedihkan itu, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Siapa yang tahu? Saya. Ya, Inilah tubuhku, inilah darahku. inilah tubuhku, inilah darahku. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang diwartakan atau apa yang dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya? Apa? Keselamatan. Mewartakan keselamatan, ya. Ketika Yesus di dunia itu, Yesus mewartakan keselamatan melalui pengajaran, melalui perbuatan baik, perbuatan nyata, yaitu membantu dan menolong orang-orang yang susah atau menderita. Lalu mengapa Yesus dibenci, ditangkap, diolok-olok, dan disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Ya? Iya, kenapa? Karena Yesus dapat mengampuni orang berdosa. Iya, karena Yesus dapat mengampuni orang berdosa. Apalagi? Karena Yesus mengatakan bahwa dia anaknya. Iya, karena Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah. Ya. Apa yang terjadi pada hari ketiga setelah Yesus dikuburkan atau dimakamkan? Apa yang terjadi? Yesus bangkit. Yesus bangkit. Setelah Yesus wafat di kayu salib, lalu dimakamkan atau dikuburkan, Yesus pada hari ketiga ia bangkit dari mati, bangkit dari kuburnya. Kira-kira apa makna dari kebangkitan Yesus bagi kita? Makna kebangkitan Yesus bagi kita adalah, ya, menyatakan bahwa atau membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut atau berkuasa atas iblis, ya. Berkuasa atas orang-orang yang memusuhi, bahkan menyalibkan dia. Oke. Jadi dari kata-kata Yesus, ya, kata-kata Yesus dalam perjamuan malam terakhir antara ke-12 rasul itu, ya, Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Ya, karena Yesus tahu, Yesus menyadari bahwa dirinya akan ditangkap dan dihukum mati. Sehingga pada malam menjelang ia sengsara dan wafat, ya, ia makan Paskah bersama para muridnya atau ke-12 rasulnya. Sehingga dia mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, kata-kata inilah tubuhku, inilah darahku itu melambangkan apa? Ya, melambangkan penyerahan diri secara total, ya. Penyerahan diri secara total kepada Allah. Nah, di dalam karya Yesus, ya, karya perutusan Yesus, Yesus mengajarkan tentang apa? Kebaikan, ya. Yesus menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tertindas, ya. Bahkan Yesus bergaul atau memanggil orang-orang yang berdosa. Yesus dapat mengampuni orang-orang yang berdosa. Nah, dalam hal ini jelas bahwa Yesus disalibkan atau dihukum, ya, bukan karena kesalahan atau dosanya, ya, melainkan akibat dari kebencian orang-orang Yahudi, ya, kebencian dari orang-orang Yahudi. Hukuman salib biasanya hanya diberikan kepada orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang yang berdosa. Nah, orang-orang Yahudi itu hendak menunjukkan bahwa ajaran Yesus itu salah, ya. Nah,
dimakamkan. Setelah 3 hari Yesus bangkit, ya. Tetapi 3 hari setelah kematian dan penguburan Yesus, ya, maka tersebarlah berita, ya, bahwa Yesus bangkit. Siapa yang melihat pertama kubur Yesus kosong? Maria Magdalena, ya. Jadi kebangkitan Yesus merupakan bukti nyata, ya. Kebangkitan Yesus merupakan bukti nyata bahwa ajaran serta tindakannya dibenarkan oleh Allah. Yang tadi orang-orang Yahudi menganggap ajaran Yesus, perbuatan baik Yesus, bahkan Yesus mengatakan bahwa dapat mengampuni orang, dapat mengatakan bahwa dia anak Allah. Mereka beranggapan bahwa Yesus menghujat Allah. Maka mereka bertindak membunuh dan menyalibkan Yesus. Nah, peristiwa-peristiwa itu memang harus dialami oleh Yesus. Untuk apa? Mengapa Yesus rela dirinya disiksa, rela menderita, rela disalibkan? Mengapa? Untuk menghapus dosa-dosa manusia atau menyelamatkan umat manusia, ya, menyelamatkan umat manusia. Nah, Yesus waktu masih hidup, ya, di dunia, Yesus diutus Allah untuk mewartakan keselamatan bagi manusia, ya, mewartakan keselamatan bagi manusia. Karya keselamatan dilakukan melalui pengajaran, ya, melalui menolong orang-orang yang susah, yang miskin, yang terkucilkan, orang yang tertindas, ya, melalui perbuatan mujizat, ya, perbuatan yang nyata. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi benci Yesus, mereka mengolok-olok Yesus, mereka menangkap Yesus, bahkan disalibkan. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu bagikan lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik, ya. Anak-anak silakan mengerjakannya. Oke, baik anak-anak. Apakah sudah mengerjakan tugas-tugas? Sudah. Kerja kelompok sudah? Oke, saatnya Ibu minta kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Oke. Apa yang dilakukan Yesus terhadap umatnya pada saat menjalan Yesus menderita dan wafat di salib. Yesus makan Paskah. Setelah ditangkap di manakah Yesus berdoa? Taman Getsemani. Apa isi doa Yesus di Taman Getsemani? Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendak-Mu yang terjadi. Siapa yang berkiamat dan menjual Yesus? Yudas Iskariot. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2 silakan.
kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Pada hari apakah diwakafkan dan disalibkan? Jumat Agung. Pada hari diwakafkan Yesus bangkit. Hari ketiga. Siapa yang melihat kuburan Yesus kosong? Maria Magdalena dan Maria Magdalena. Apa arti kebangkitan bagi orang Kristen? Membuktikan Yesus berkuasa atas maut. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada baik anak-anak. Terima kasih atas hasil kerja diskusi kalian sebagai bahan refleksi, ya. Mari kita mendengarkan alunan musik ini yang menghantar kita untuk merefleksikan peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yesus, ya, mulai dari perjamuan malam terakhir, lalu Yesus menderita, wafat di kayu salib, dan peristiwa kebangkitan. Minta kita duduk, ya, yang sopan. Kita ambil suasana yang hening untuk kita merefleksikan. Oke, baik anak-anakku sekalian, mari kita merefleksikan semua peristiwa yang dialami Yesus, di mana Yesus disiksa, dihina, dicambuk, bahkan wafat di kayu salib. Melalui materi ini, mari kita merefleksikan diri sejauh mana saya sudah berkorban untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, dan untuk teman-teman. Melalui perbuatan baik kita, setiap hari yang mungkin kebaikan kita balas dengan kejahatan seperti yang dialami oleh Yesus sewaktu masih hidup di dunia. Apa yang saya rasakan ketika saya bisa berkorban untuk orang lain? Apakah saya sudah berbuat baik kepada orang lain? Bagaimana niat-niat kita untuk semakin dapat meneladani Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia? Saya mengajak kita semua untuk kita meneladani Yesus sebagai tokoh atau pahlawan yang rela mengorbankan dirinya demi umat manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Baik anak-anak, sebagai aksi, ya, di sini, ya, aksi di sini Ibu minta kepada anak-anak sekalian untuk menuliskan 14 kasih atau 14 pengertian dalam jalan salib, ya. Apakah anak-anak tahu 14 perhentian itu? 14 perhentian yang Ibu minta supaya
supaya kamu tuliskan dalam tulisan yang indah, ya, tulisan yang indah. Itu tentang kisah sengsara Yesus, mulai dari rumah Pilatus sampai wafat di kayu salib, ya. Jadi ada 14 perhentian. Ibu minta supaya kamu tuliskan dalam tulisan yang indah, ya, dihias dengan kata-kata tulisan-tulisan yang indah. Anak-anak, ya, melakukan doa atau ibadat jalan salib, ya. Jadi setelah kalian sudah menuliskan 14 perhentian itu, ya, 14 perhentian dalam ibadat jalan salib tentang kisah sengsara Yesus, ya, ibu minta kalian tulis doa atau ibadat jalan salib, ya. Ada di Mada Bakti, ya. Bisa toh? Bisa? Bisa. Oke. Anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini, ya. Mari kita menutup pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.